لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا تجعلنا ممن عرض عن ذكرك فإن له معيشة ضنكا وأدخلنا في عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berkesempatan duduk bersama setelah sholat maghrib secara berjamaah, tentu dengan harapan kita bisa lebih banyak memahami hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita di dalam beragama, kehidupan kita baik untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kita akan membaca pada malam ini salah satu bab yang banyak diperbincangkan, diajarkan oleh ulama-ulama sufi kita, ulama-ulama yang menguasai ilmu tariqah dan tasawuf, yaitu bab al-khawf. Al-khawf ini ya sering diterjemahkan dengan takut, rasa takut. Sekalipun di dalam Al-Quran bukan hanya kata khaufun yang digunakan untuk menggambarkan adanya sifat takut di dalam kehidupan kita. Al-Quran juga menyebut rasa takut itu dengan kata yakhsha, al-khasyah. Penulis kitab ini, pengarang kitab ini memulai dengan menyebutkan salah satu ayat di dalam Al-Quran yang ada kata-kata khaufun di dalamnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Mereka bermunajat, berseru kepada Tuhan mereka dengan rasa takut, wa tama'an, dengan penuh harap. Penuh harap. Kemudian rasa takut ini memang ada pada diri manusia. Ya. Rasa takut ini adalah menjadi fitrah manusia. Ya. Tidak ada manusia yang tidak ada rasa takutnya. Cuma terkadang ada yang salah alamat. Salah alamat, tidak mampu dimanfaatkan.
Apakah itu rasa takut? Rasa takut itu adalah adanya kecemasan dalam hati seseorang karena diperkirakan adanya ancaman, atau disebabkan karena ada ancaman yang ia tidak mampu mengatasinya. Itu rasa takut itu. Saya ulangi, takut itu adalah ada kecemasan dalam hati seseorang karena ada ancaman yang ia lihat dan tidak mampu untuk mengatasinya. Sekalipun kecil itu ancaman tapi tidak mampu mengatasinya, maka dia rasa takut. Sekalipun besar ancaman tapi mampu mengatasinya, tidak takut dia. Kita beri contoh. Kita duduk-duduk seperti ini, tiba-tiba ada ular yang merasa tidak mampu mengatasinya, itu takut itu. Tapi bagi orang yang mengatakan bahwa kecil, tidak takut itu karena merasa ada kemampuan untuk mengatasinya. Nah sekarang yang diperhadapkan kita, yang kita dengarkan di dalam Al-Quran, kita baca, kita dengarkan ulama kita menerangkan sesuatu yang gaib, bagaimana peristiwa di akhirat. Nah, apakah ada rasa takut yang kita miliki atau tidak, khususnya mendengar berita siksaan di neraka? Coba tanya diri kita sekarang, adakah rasa takut yang kita miliki? Bangkitkah rasa takut kita ketika mendengarkan ulama kita, guru kita menerangkan betapa pedihnya siksaan di neraka? Ya. Kalau tidak muncul rasa takut di dalam hatinya orang seperti ini, makundru atina atau apa kor? Makundru atina. Ya. Atau boleh saja muncul dalam benaknya, dalam pikirannya bahwa kutopir matu ditai. Kalau istilahnya yang sering kita dengar, jatompina doang, masolangnya pak tuang pak ini. Ya. Ini namanya tidak ada rasa takutnya terhadap seperti itu. Ya. Kita umpamanya bayangkan, kita membayangkan ini. Ini kan baru-baru bulan Rajab. Banyak ceritanya ulama-ulama kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan siksaan di neraka. Ada sekelompok manusia memikul beban, sudah tidak mampu memikulnya, nah tambimu. Ya. Banyak kita dengarkan seperti itu. Ya. Sudah tidak mampu dia pikul, nah tambah lagi. Apakah bukan penyiksaan yang seperti ini? Ini penyiksaan yang kecil dan seperti ini. Nabi bertanya, siapa gerangan ini ya Jibril? Sudah tidak mampu dia pikul bebannya, nah tambah sih, nah tambah mupih. Jibril berkata, inilah umatmu Muhammad yang ada utangnya di dunia, belum lunas utang pertamanya, malah si indreng pemeng. Itu. Nah,
Dek penawaja indera pertama, nah malas sih. Apakah kita tidak membayangkan betapa ketersisaan orang seperti ini? Tapi ya, begitulah manusia. Rasa takutnya terhadap seperti ini, hal-hal yang gaib, sangat menurun. Ya, sangat menurun. Ada ungkapannya ulama kita, berkata begini, mari kita melihat kenyataan dalam kehidupan masyarakat kita. Seandainya ada yang pernah mengadakan penelitian, kira-kira seandainya ada kuesioner, pertanyaan dibagikan kepada kita, mana yang Anda lebih takut? Takut kepada neraka atau takut menjadi orang miskin? Ini pertanyaan ini. Takut miskin atau takut kepada neraka? Mana yang lebih tinggi rasa takut kita di sini? Yang bisa menjawab ini masing-masing pribadi. Saya tidak bisa menjawab jawabannya Syahrir. Pak mahasiswa saya ini Syahrir ini. Saya tidak bisa jawab itu. Karena betapa banyak orang tidak takut neraka, tapi jauh lebih tinggi takutnya kepada jatuh miskin. Kira-kira apa yang menjadi penyebab orang seperti ini? Hatinya memaknai namanya kehidupan dunia keliru. Ya. Harus ada prinsip yang kita harus pegang. Ini bukan ayat, bukan hadis, tapi mudah-mudahan bisa menuntun hati kita untuk lebih meningkatkan rasa takut itu. Sepintar-pintarnya orang, pasti ilmunya tidak mampu menutupi kebodohannya. Sekaya-kayanya orang, pasti kekayaannya itu tidak mampu menutupi seluruh kebutuhannya. Sekaya-kayanya, sepanjang-panjangnya umurnya seseorang, pasti tidak mampu melepaskan dirinya dari kepunahan. Tidak bisa. Semulia-mulianya seseorang, yakin bahwa tidak mampu melepaskan dirinya dari kehinaan. Mudah-mudahan prinsip hidup yang seperti ini memberikan dorongan kepada kita bahwa ternyata ada kehidupan, kekayaan yang tak ada lagi kebutuhan. Kalau begitu, di dalam Al-Quran dikatakan lebih mendahulukan kehidupan dunia dibanding kehidupan akhirat. Ayat ini tidak mencerminkan sama sekali jeleknya dunia, tidak mencerminkan. Cuma dia berikan penggambaran bahwa beginilah penggambaran antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat, kemuliaan yang didapat seseorang adalah tidak akan pernah menemukan kehinaan. Kekayaan yang didapat seseorang di akhirat pasti tidak ada lagi kebutuhan yang tak terpenuhi, dan seterusnya.
Oleh sebab itu, ulama kita, khususnya ulama-ulama yang menekuni dunia tasawuf dan ilmu tarekah, sangat membimbing murid-muridnya di dalam menumbuhkan rasa takut itu. Ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikutip oleh penulis kitab ini. Apa dia katakan? Ini hadis dari Anas, ya, dari Anas, salah seorang sahabat Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamuna ma a'lam, lau ta'lamuna ma a'lam, jika sekiranya kalian mengetahui apa yang aku tahu, ladahaktum kalila, pasti hanya sedikit kesempatanmu tertawa, wala bakitum katsira, dan pasti kau banyak menangis." Ini sabda Nabi. Tentu ini mengandung rasa takut ini. Kalau orang banyak tertawa, tidak ada rasa takut di situ itu, Pak. Ya? Tapi orang yang menangis boleh jadi disebabkan karena rasa takut. Nah, Nabi bersabda begini, "Lau ta'lamuna ma'alam, sekiranya kamu bisa mengetahui apa yang aku tahu," kata Rasulullah, "ladahaktum kalila, pasti hanya sedikit waktumu untuk tertawa, tapi banyak waktumu untuk menangis." Nah, ulama kita menerjemahkan, menjelaskan bahwa al-khawfu ma'na muta'alliqihi fil mustaqbal. Rasa takut itu sangat berkaitan dengan kondisi keadaan yang akan datang. Ya, kondisi yang akan datang. Bukan kondisi yang telah berlalu, tapi kondisi yang akan datang. Itu rasa takutnya di situ. Akhirat di mana tempatnya? Di depan. Li'annahu innama yakhafu an yahilla bihi makruhun aw yafutuhu mahbubun. Seseorang itu takut jangan-jangan ia jatuh di tempat yang ia tidak senangi, atau yafutuhu mahbubun, atau kehilangan yang ia cintai. Wala yakunu hadza illa li syai'in yahsul fil mustaqbal. Dan semua yang diceritakan ini tidak akan terjadi kecuali yang akan datang. Coba kita lihat, manusia itu memang rasa takutnya, tapi ke depan jatuh-jatuhnya itu rasa takut itu. Kita mau ke Bone umpamanya, pasti kita melihat bagaimana kendaraan saya. Gondolo banyak. Pasti ada antisipasi yang kita lakukan, karena kita takut jangan-jangan nanti baru sampai di Maros sudah meletus banyak. Ifaresenir bang reserepna, baru jalan. Ada kehati-hatian yang ditimbulkan oleh rasa cemas itu, rasa takut itu. Tapi kalau tidak pernah dia lihat apa mau yang terjadi, dia tidak pernah periksa-periksa, dia tidak gondoro bandre serep. Begitu sampai belum sampai masuk dalam kubur tasesan, karena tidak ada kesiapan menghadapi ke depan ini.
Ada yang bertanya kemarin tadi subuh kepada saya, Ustaz, kenapa itu Allah menceritakan dahsyatnya itu neraka? Apa rahasianya? Itu pertanyaannya. Jadi saya jawab, sesungguhnya yang paling tahu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi secara kejiwaan itu kan manusia bermacam-macam pembawaannya manusia, Pak. Ada orang yang cukup disampaikan dengan berita-berita yang normal, sudah memiliki kesadaran. Terkadang ada manusia pernyataan itu mesti ditambahi lagi penguatan. Terkadang juga kita temukan di dalam Al-Quran itu bahasa Al-Quran ditambah lagi dengan sumpah. Terkadang juga kita temukan di dalam ayat Al-Quran itu Allah menggunakan bahasa sindiran. Karena kondisi jiwa manusia itu begitu. Kalau normal, biar bahasa normal yang kita sampaikan dia bisa mengerti. Mari kita periksa anak kita di rumah. Kira-kira biasa kita bicara kepada anak kita dengan tegas-tegas sedikit. Kenapa ya? Ataukah terkadang kita juga berikan ancaman-ancaman sedikit? Kenapa? Begitu juga Allah menyampaikan, memberitakan tentang neraka supaya ada rasa takut yang timbul dalam diri manusia. Tujuannya untuk apa? Untuk apa timbul rasa takut itu? Timbulnya rasa takut itu untuk dia kembali kepada kondisi awalnya manusia. Apa kondisi awalnya manusia? Suci. Kondisi awalnya manusia itu suci. Dan diupayakan berakhir dengan suci. Buktinya bahwa kita sudah berangkat dari sebuah kesucian. Ini sudah berkali-kali kita sampaikan ayatnya ini. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan roh kesucianku kepada hamba-Ku. Berarti suci kan? Suci ini. Mau kafir orangnya, mau setengah kafir, mau penjahat, mau beriman, mau ulama, sama. Berangkat semua kita dari yang suci. Tidak ada beda. Tidak ada beda. Di mana mereka orang yang kafir itu menemukan kekafiran? Oh, bukan pada awal kejadiannya, tetapi di dalam perjalanannya itu. Dalam perjalanannya. Di mana mereka menemukan sifat-sifat jahatnya? Bukan pada lahirnya, bukan pada awalnya, tetapi dalam perjalanannya itu. Kenapa banyak muncul kejahatan-kejahatan yang dia lakukan? Kalau berkaitan dengan apa yang kita bahas, tidak ada rasa takutnya. Tidak ada rasa takutnya. Seandainya ada rasa takut ia miliki, saya yakin dan percaya tidak akan mungkin tercipta kejahatan-kejahatan dalam dirinya. Jadi kalau begitu, suci pertama kita sudah melaluinya, karena buktinya kita hidup. Tapi suci yang kedua, belum tentu apakah menjadi milik kita atau tidak. Belum tentu itu milik kita itu. Tergantung seperti apa kita memelihara kesucian itu. Allah memang berkali-kali mengatakan, irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Tuhan. Bagaimana mau kembali kepada Tuhannya orang yang tidak pernah ada rasa takutnya?
Tidak ada rasa takutnya. Ya betul nafigau. Tidak ada rasa takutnya. Kalau tidak ada rasa takutnya, apa yang muncul? Menodai itu kesuciannya. Baru mau kembali. Di mana jalannya seperti itu? Ya. Itulah ulama kita ini berkata bahwa rasa takut itu berkaitan dengan kondisi masa yang akan datang. Ya. Sangat berkaitan dengan keadaan yang kemudian penulis kitab ini mengatakan Sami'tul Ustaz Abu Ali Ad-Dakkak yaqul. Itu Abu Ali Ad-Dakkak ini adalah guru daripada penulis kitab ini, gurunya. Berarti dia mendengarkan gurunya berkata, Al-khawfu ala maratib, memiliki tingkatan-tingkatan. Ya. Yang pertama, al-khawf itu sendiri. Ya. Al-khawf itu sendiri. Yang kedua, al-khasyah. Di atas al-khawf ada namanya al-khasyah. Di atas al-khasyah ada namanya al-haibah. Al-haibah. Fal-khawfu min syartil imani. Beliau ini mendasari pendapatnya dalam sebuah ayat, wa khafuni in kuntum mu'minin. Disebutkan dalam Ali Imran, khafuni, takutlah kepadaku jika kamu memang orang-orang beriman. Ya. Takut kepada Allah sebagai zat yang maha gaib. Yang maha gaib hanya bisa diterima dengan iman. Ya. Rukun iman itu, rukun iman yang 6, semuanya itu menunjukkan kepada kegaiban. Ya, kegaiban. Tidak ada satu pun dalam rukun iman itu. Nah, hal yang gaib yang bisa dipakai oleh manusia untuk bisa berada kepada yang gaib itu adalah yang dipakai iman. Iman. Tidak maju akal di sini. Waktu yang gaib. Yang kedua, wal khasyah min syaratil ilmi. Kalau khasyah itu sangat berkaitan dengan kemampuan intelektualitas seseorang. Ya. Ini penulis kitab ini mengambil satu ayat, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Al-ulama'u. Apa ulama'u? Yang memiliki ilmu-ilmu yang banyak. Itu khasyah. Secara harfiah, khasyah itu awalnya bermakna batang kayu yang lapuk. Batang kayu yang lapuk, yang kelihatannya masih utuh tapi tidak ada lapuk nih. Itu. Tapi kenapa langsung bisa berpindah menjadi takut? Ya itulah perjalanan bahasa. Perjalanan bahasa itu berkembang, berubah makna, beralih makna, bertambah makna dan macam-macam. Nah, ulama kita menganalisa, mengkaji bahwa al-khasyah asal usul maknanya adalah pohon kayu yang lapuk. Ibaratnya seseorang yang menyerahkan dirinya, yang menerima seluruh secara utuh kehadiran Allah Subhanahu wa taala dirinya, maka segalanya itu menjadi lapuk. Menjadi lapuk semua. Maka yang ada adalah kehadiran Allah Subhanahu wa taala.
Ada disebutkan ciri-ciri orang-orang yakhsha ini di dalam Al-Quran, ya. Saya zakaru may yakhsha. Kan awalnya itu inna fa'ati zikra, ya. Kan gitu. Fazakir inna fa'ati zikra. Sampaikan kepada mereka tentang kebenaran, nasihati mereka, ingatkan kepada mereka. Itu mengingatkan adalah menghadirkan kembali yang telah dilupakan. Boleh saja bermakna begitu, ya. Menghadirkan kembali yang telah dilupakan, ya. Atau bisa juga bermakna orang yang memiliki rasa yakhsha akan menerima nasihat-nasihat itu, akan menerima. Inna fa'ati zikra. Kenapa harus dinasihati orang-orang? Karena kondisi jiwa seseorang itu berfluktuasi. Terkadang ia harus berada pada posisi dinasihati, terkadang dia berposisi pada posisi menasihati. Tentu tidak sama keadaan jiwa seseorang pada saat ia menasihati dan pada saat dia dinasihati. Pasti tidak sama kondisi. Kalau ia memberi nasihat, yakin dan percaya kondisi jiwanya, kondisi batinnya sehat. Sehingga tutur katanya itu bagus. Sabandi sudah beginilah, begitulah namanya takdir. Oh, indah bahasanya. Tapi pada suatu saat dia berada pada posisi dia yang harus dinasihati, maka keindahan bahasanya itu untuk yang tadinya dipakai untuk menasihati orang hilang. Karena begitu berfluktuasi ini kondisi kejiwaan seseorang. Kalau demikian membutuhkan latihan di dalam ilmu tasawuf, riyadah, untuk tetap konsisten terhadap pemahaman kema'rifahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah mengatakan istiqamu. Nah, yang konsisten itu akan turun kepadanya malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu, tidak ada rasa cemasnya, tidak ada rasa takutnya, ya. Kenapa tidak ada rasa takutnya? Kenapa tidak ada rasa cemasnya? Karena sehebat apapun kekuatan yang mengancamnya, lebih hebat kekuatan yang ia miliki. Kekuatan apa yang ia miliki? Ya, kekuatan Allah. La haula wala quwwata illa billah, ya. Jadi kalau kekuatan kita yang kita mau pakai untuk mengatasi ancaman-ancaman itu naleluhi, ya. Ada kisahnya itu, seorang bangsa Badui di Mekah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang dari kampung. Dari kampung itu tidak ada, artinya ilmunya sangat minim sekali. Yang dia tahu cuma satu doa yang dia tahu, ya Karim. Setiap tawaf itu saja baca yang dia tahu, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Itu saja. Sahabat mendengarkan, wah, ini jangan sampai ini aliran sesat ini. Kalau begitu saja. Walhasil Nabi berada pada posisi itu, tidak sadar Nabi ikuti
Ngomongannya ini orang tadi bangsa Badawi ini ikut juga Nabi, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Balik orang ini, siapa ini orang yang ikuti saya ini? Dia tidak kenal bahwa ini Nabi. Untuk menghindari terjadi clash, maka tadi ini bangsa Badawi agak menjauh, menghindar dari Nabi. Karena kan merasa diikuti, kayaknya dipakacecoi. Apa bahasa Indonesianya? Ipakacecoi itu. Ya. Putaran selanjutnya ketemu lagi dengan Nabi. Nabi ikut lagi, mengikuti. Ya Karim, ya Karim. Walhasil kesimpulannya orang Badawi ini marah. Sampai hampir mencelakai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan awalnya itu dikatakan, kalau kamu tidak, Muhammad diancam, kalau kau tidak berhenti mengikuti saya, bacaan saya akan lapor kamu kepada kekasih saya. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa kekasihmu? Dijawab Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak tahu sudah Nabi Muhammad yang dia aneh. Ketemu Nabi, ikuti lagi. Di situ tadi hampir dia mencelakai Nabi. Turunlah Jibril. Muhammad, perkenalkan dirimu bahwa kamulah ini Muhammad. Walhasil diperkenalkan, menangis bangsa Badawi ini. Turun lagi Jibril mengatakan, sekali kau menangis menyesali tadi kesalahanmu terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kau akan tetap dihitung kesalahanmu itu. Dihitung kesalahanmu itu. Apa dibilang? Apa jawabannya bangsa Badawi itu? Mau dihitung kesalahanku? Saya tidak takut. Coba. Saya tidak takut kalau gitu kesalahanku mau dihitung. Kenapa? Kalau memang Allah berani menghitung kesalahanku, maka saya juga menghitung seberapa besar ampunannya Allah terhadap kesalahanku. Coba. Ini rasa yang seperti ini, ilmu yang seperti ini berat didapatkan. Jadi itulah tadi kita katakan bahwa sebesarnya ancaman itu jauh lebih besar kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kekuatan kita yang kita mau pakai. Maka dikatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, setelah itu beliau lagi mengutip pendapatnya ulama yang lain. Apa dia katakan? Al-khauf, rasa takut itu ibaratnya sirajul qalbi. Sirajul qalbi. Ibaratnya lentera, lampu yang menyala memberi sinar cahaya kepada hati. Bihi yubsiru ma fihi minal khairi wasyarr. Dengan lampu itu orang yang memiliki rasa takut bisa melihat yang mana yang baik, mana yang jahat. Kalau kita patuangi diri kita saja, Pak, kita patuangi diri kita untuk mau melihat yang baik, tidak mampu. Atau kita patuangi diri kita mau melihat yang jahat, tidak mampu. Makanya banyak orang yang buta, tidak melihat kebaikan, buta tidak melihat kejahatan. Kenapa? Tidak ada lampu di dalam hatinya. Kalau ulama ini mengatakan al-khauf adalah sirajul qalbi, lentera yang memberi cahaya kepada hati, yang dengannya pemilik sifat khauf itu mampu melihat yang baik dan mampu melihat yang jahat. Makanya ada doa yang sering dilantungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, ij'al fi qalbi nuran.
terangilah hati kami dengan cahaya nur-Mu untuk bisa melihat kebenaran seperti apapun adanya, sedang bagaimanapun adanya. Orang banyak buta terhadap kebenaran itu. Orang banyak buta kesalahan itu. Sementara kesalahan-kesalahan yang ada di dunia ini lebih banyak yang kita tidak mampu melihatnya dibanding yang mampu kita lihat. Ya. Ada hadis, saya ulangi lagi hadis ini hadis sangat bersahabat dengan saya, karena saya terima dulu waktu masih mengaji dulu di Masjidil Haram. Asyirku fi hazihil ummah akhfa min dabibin namal ala safa fi zulmatil lail. Kesyirikan itu lebih halus, lebih tersembunyi dibanding seekor semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Maka tadi lebih terhadap. Inilah yang buta kita itu. Jadi mesti ada al-khauf, seperti yang dikatakan oleh Abu Usman. Dia mengatakan, yaqul sami'tu Aba Hafs yaqul al-khawfu sirajul qalbi bihi yubsiru ma fihi min al-khair wasyarr. Saya kira masih panjang ini sudah cukup kita, karena memasuki bulan suci Ramadan. Saya secara pribadi mohon dimaafkan, boleh saja dalam penyajian saya sejak dari sampai hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan, sempat mengores sedikit perasaan kita. Saya mohon dimaafkan. Dan saya itu biar mahasiswa juga saya sampai begitu. Kalau saya mengajar di mahasiswa, pertemuan terakhir saya minta maaf kepada mahasiswa saya. Jangan-jangan ada mahasiswa saya merasa ini itu mahasiswa saya, boleh ditanya itu. Saya minta maaf kepada mahasiswa saya. Boleh saja dalam penyajian materi saya ada yang kurang berkenan, dan saya sampaikan kepada mahasiswa, Anda tidak perlu minta maaf. Kenapa? Karena Anda sebelum salah saya sudah maafkan. Saya kira demikian, lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا تجعلنا ممن عرض عن ذكرك فإن له معيشة ضنكا وأدخلنا في عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berkesempatan duduk bersama setelah sholat maghrib secara berjamaah. Tentu dengan harapan kita bisa lebih banyak memahami hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita di dalam beragama, kehidupan kita baik untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kita akan membaca pada malam ini salah satu bab yang banyak diperbincangkan, diajarkan oleh ulama-ulama sufi kita,
ulama-ulama yang menguasai ilmu tariqah dan tasawuf, yaitu bab al-khauf. Al-khauf ini ya sering diterjemahkan dengan takut, rasa takut. Sekalipun di dalam Al-Quran bukan hanya kata khaufun yang digunakan untuk menggambarkan adanya sifat takut di dalam kehidupan kita. Al-Quran juga menyebut rasa takut itu dengan kata yakhsha, al-khasyah. Penulis kitab ini, pengarang kitab ini memulai dengan menyebutkan salah satu ayat di dalam Al-Quran yang ada kata-kata khaufun di dalamnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Mereka bermunajat, berseru kepada Tuhan mereka dengan rasa takut, wa tama'an, dengan penuh harap. Penuh harap. Kemudian rasa takut ini memang ada pada diri manusia. Ya. Rasa takut ini adalah menjadi fitrah manusia. Ya. Tidak ada manusia yang tidak ada rasa takutnya. Cuma terkadang ada yang salah alamat. Salah alamat, tidak mampu dimanfaatkan. Ya. Apakah itu rasa takut? Rasa takut itu adalah adanya kecemasan dalam hati seseorang karena diperkirakan adanya ancaman, atau disebabkan karena ada ancaman yang ia tidak mampu mengatasinya. Itu rasa takut itu. Saya ulangi, takut itu adalah ada kecemasan dalam hati seseorang karena ada ancaman yang ia lihat dan tidak mampu untuk mengatasinya. Sekalipun kecil itu ancaman tapi tidak mampu mengatasinya, maka dia rasa takut. Sekalipun besar ancaman tapi mampu mengatasinya, tidak takut dia. Kita beri contoh. Kita duduk-duduk seperti ini, tiba-tiba ada ular yang merasa tidak mampu mengatasinya, itu takut itu. Tapi bagi orang yang mengatakan bahwa kecil, tidak takut itu karena merasa ada kemampuan untuk mengatasinya. Nah sekarang yang diperhadapkan kita, yang kita dengarkan di dalam Al-Quran, kita baca, kita dengarkan ulama kita menerangkan sesuatu yang gaib. Yang gaib, bagaimana peristiwa di akhirat. Nah, apakah ada rasa takut yang kita miliki atau tidak, khususnya mendengar berita siksaan-siksaan di neraka. Coba tanya diri kita sekarang,
Adakah rasa takut yang kita miliki? Bangkitkah rasa takut kita ketika mendengarkan ulama kita, guru kita menerangkan betapa perih pedihnya siksaan di neraka? Ya. Kalau tidak muncul rasa takut di dalam hatinya orang seperti ini, makundru atina atau apa kor? Makundru atina. Ya. Atau boleh saja muncul dalam benaknya, dalam pikirannya bahwa kutopiro matu ditai. Kalau istilahnya yang sering kita dengar, jatompina doang, masuk orangnya pak tuang apa ya. Ini namanya tidak ada rasa takutnya terhadap seperti itu. Ya. Kita umpamanya bayangkan, kita membayangkan ini. Ini kan baru-baru bulan Rajab. Banyak ceritanya ulama-ulama kita bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan siksaan di neraka. Ada sekelompok manusia memikul beban, sudah tidak mampu memikulnya, nah tambimu. Ya. Banyak kita dengarkan seperti itu. Ya. Sudah tidak mampu dia pikul, nah tambah lagi. Apakah bukan penyiksaan yang seperti ini? Ini penyiksaan yang kecil dan seperti ini. Nabi bertanya, siapa gerangan ini ya Jibril? Sudah tidak mampu dia pikul bebannya, nah tambah isi, nah tambah mupi. Jibril berkata, inilah umatmu Muhammad yang ada utangnya di dunia, belum lunas utang pertamanya, malah si indreng pemeng itu. Nah, dek pernah wajah indra pertama, nah malah sih. Apakah kita tidak membayangkan betapa ketersisaan orang seperti ini? Tapi ya, begitulah manusia. Rasa takutnya terhadap seperti ini, hal-hal yang gaib, sangat menurun. Ya, sangat menurun. Ada ungkapannya ulama kita, berkata begini, mari kita melihat kenyataan dalam kehidupan masyarakat kita. Seandainya ada yang pernah mengadakan penelitian, kira-kira seandainya ada kuesioner, pertanyaan dibagikan kepada kita, mana yang Anda lebih takut? Takut kepada neraka atau takut menjadi orang miskin? Ini pertanyaan ini. Takut miskin atau takut kepada neraka? Mana yang lebih tinggi rasa takut kita di sini? Yang bisa menjawab ini masing-masing pribadi. Saya tidak bisa menjawab jawabannya Sahrir. Pak mahasiswa saya ini Sahrir ini. Saya tidak bisa jawab itu. Karena betapa banyak orang tidak takut neraka, tapi jauh lebih tinggi takutnya kepada jatuh miskin. Kira-kira apa yang menjadi penyebab orang seperti ini? Hatinya memaknai namanya kehidupan dunia,
keliru. Ya. Harus ada prinsip yang kita harus pegang. Ini bukan ayat, bukan hadis, tapi mudah-mudahan bisa menuntun hati kita untuk lebih meningkatkan rasa takut itu. Sepintar-pintarnya orang, pasti ilmunya tidak mampu menutupi kebodohannya. Sekaya-kayanya orang, pasti kekayaannya itu tidak mampu menutupi seluruh kebutuhannya. Sekaya-kayanya orang, sepanjang-panjangnya umurnya seseorang, pasti tidak mampu melepaskan dirinya dari kepunahan. Tidak bisa. Semulia-mulianya seseorang, yakin bahwa tidak mampu melepaskan dirinya dari kehinaan. Mudah-mudahan prinsip hidup yang seperti ini memberikan dorongan kepada kita bahwa ternyata ada kehidupan, kekayaan yang tak ada lagi kebutuhan. Kalau begitu, di dalam Al-Quran dikatakan lebih mendahulukan kehidupan dunia dibanding kehidupan akhirat. Ayat ini tidak mencerminkan sama sekali jeleknya dunia, tidak mencerminkan. Cuma dia berikan penggambaran bahwa beginilah penggambaran antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat, kemuliaan yang didapat seseorang adalah tidak akan pernah menemukan kehinaan. Kekayaan yang didapat seseorang di akhirat pasti tidak ada lagi kebutuhan yang tak terpenuhi, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh sebab itu, ulama kita, khususnya ulama-ulama yang menekuni dunia tasawuf dan ilmu tarekah, sangat membimbing murid-muridnya di dalam menumbuhkan rasa takut itu. Ada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikutip oleh penulis kitab ini. Apa dia katakan? Ini hadis dari Anas, ya, dari Anas, salah seorang sahabat Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamuna ma a'lam, lau ta'lamuna ma a'lam, jika sekiranya kalian mengetahui apa yang aku tahu, ladahaktum kalila, pasti hanya sedikit kesempatanmu tertawa. Wala bakitum katsira, dan pasti kau banyak menangis." Ini sabda Nabi. Tentu ini mengandung rasa takut ini. Kalau orang banyak tertawa, tidak ada rasa takut di situ itu, Pak. Ya? Tapi orang yang menangis boleh jadi disebabkan karena rasa takut. Nah, Nabi bersabda begini, "Lau ta'lamuna ma a'lam, sekiranya kamu bisa mengetahui apa yang aku tahu," kata Rasulullah, "ladahaktum kalila, pasti hanya sedikit waktumu untuk tertawa, tapi banyak waktumu untuk menangis." Nah, ulama kita
menerjemahkan, menjelaskan bahwa al-khawfu ma'na muta'alliqihi fil mustaqbal. Rasa takut itu sangat berkaitan dengan kondisi keadaan yang akan datang. Ya, kondisi yang akan datang. Bukan kondisi yang telah berlalu, tapi kondisi yang akan datang. Itu rasa takutnya di situ. Akhirat di mana tempatnya? Di depan. Li'annahu innama yakhafu an yahilla bihi makruhun aw yafutuhu mahbubun. Seseorang itu takut jangan-jangan ia jatuh di tempat yang ia tidak senangi, atau yafutuhu mahbubun, atau kehilangan yang ia cintai. Wala yakunu hadza illa li syai'in yahsul fil mustaqbal. Dan semua yang diceritakan ini tidak akan terjadi kecuali yang akan datang. Akan datang. Coba kita lihat, manusia itu memang rasa takutnya, tapi ke depan jatuh-jatuhnya itu rasa takut itu. Kita mau ke Bone umpamanya, pasti kita melihat bagaimana kendaraan saya. Oh, gondolo banyak. Pasti ada antisipasi yang kita lakukan, karena kita takut jangan-jangan nanti baru sampai di Maros sudah meletus banyak. Ifaresenil bang reserepna, baru jalan. Ada kehati-hatian yang ditimbulkan oleh rasa cemas itu, rasa takut itu. Tapi kalau tidak pernah dia lihat apa mau yang terjadi, dia tidak pernah periksa-periksa, dia tidak gondol pandai serep. Begitu sampai, belum sampai basuh dalam kubur tasesan, karena tidak ada kesiapan menghadapi ke depan ini. Ada yang bertanya kemarin tadi subuh kepada saya, Ustaz, kenapa itu Allah menceritakan dahsyatnya itu neraka? Apa rahasianya? Itu pertanyaannya. Jadi saya jawab, sesungguhnya yang paling tahu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi secara kejiwaan itu kan manusia bermacam-macam pembawaannya manusia, Pak. Ada orang yang cukup disampaikan dengan berita-berita yang normal, sudah memiliki kesadaran. Terkadang ada manusia, pernyataan itu mesti ditambahi lagi penguatan. Terkadang juga kita temukan di dalam Al-Quran itu bahasa Al-Quran ditambahi lagi dengan sumpah. Terkadang juga kita temukan di dalam ayat Al-Quran itu Allah menggunakan bahasa sindiran. Karena kondisi jiwa manusia itu begitu. Kalau normal, biar bahasa normal yang kita sampaikan dia bisa mengerti. Mari kita periksa anak kita di rumah. Kira-kira biasa kita bicara kepada anak kita dengan tegas-tegas sedikit. Kenapa ya? Ataukah terkadang kita juga berikan ancaman-ancaman sedikit. Kenapa? Begitu juga Allah menyampaikan, memberitakan tentang neraka supaya ada rasa takut yang timbul dalam diri manusia. Tujuannya untuk apa? Untuk apa timbul rasa takut itu?
Timbulnya rasa takut itu untuk dia kembali kepada kondisi awalnya manusia. Apa kondisi awalnya manusia? Suci. Kondisi awalnya manusia itu suci, dan diupayakan berakhir dengan suci. Buktinya bahwa kita sudah berangkat dari sebuah kesucian. Ini sudah berkali-kali kita sampaikan ayatnya ini. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan roh kesucianku kepada hamba-Ku. Berarti suci kan? Suci ini. Mau kafir orangnya, mau setengah kafir, mau penjahat, mau beriman, mau ulama, sama. Berangkat semua kita dari yang suci. Tidak ada beda. Tidak ada bedanya. Di mana mereka orang yang kafir itu menemukan kekafiran? Oh, bukan pada awal kejadiannya, tetapi di dalam perjalanannya itu. Dalam perjalanannya. Di mana mereka menemukan sifat-sifat jahatnya? Bukan pada lahirnya, bukan pada awalnya, tetapi dalam perjalanannya itu. Kenapa banyak muncul kejahatan-kejahatan yang dia lakukan? Kalau berkaitan dengan apa yang kita bahas, tidak ada rasa takutnya. Tidak ada rasa takutnya. Seandainya ada rasa takut ia miliki, saya yakin dan percaya tidak akan mungkin tercipta kejahatan-kejahatan dalam dirinya. Jadi kalau begitu, suci pertama kita sudah melaluinya, karena buktinya kita hidup. Tapi suci yang kedua, belum tentu apakah menjadi milik kita atau tidak. Belum tentu itu milik kita itu. Tergantung seperti apa kita memelihara kesucian itu. Allah memang berkali-kali mengatakan, irji'i ila rabbi, kembalilah kepada Tuhan. Bagaimana mau kembali kepada Tuhannya orang yang tidak pernah ada rasa takutnya? Ada rasa takutnya. Ya betul, nafigau. Tidak ada rasa takutnya. Kalau tidak ada rasa takutnya, apa yang muncul? Menodai itu kesuciannya. Baru mau kembali. Di mana jalannya seperti itu? Ya. Itulah ulama kita ini berkata bahwa rasa takut itu berkaitan dengan kondisi masa yang akan datang. Ya. Sangat berkaitan dengan keadaan yang kemudian penulis kitab ini mengatakan, Sami'tul Ustaz Abu Ali Ad-Dakkak yaqul. Itu Abu Ali Ad-Dakkak ini adalah guru daripada penulis kitab ini. Gurunya. Berarti dia mendengarkan gurunya berkata, Al-khawfu ala maratib, memiliki tingkatan-tingkatan. Ya. Yang pertama, al-khawf itu sendiri. Ya. Al-khawf itu sendiri. Yang kedua, al-khasyah. Di atas al-khawf ada namanya al-khasyah. Di atas al-khasyah ada namanya al-haibah. Al-haibah. Fal-khawfu min syartil imani. Beliau ini mendasari pendapatnya dalam sebuah ayat, wa khafuni in kuntum mu'minin. Disebutkan dalam Ali Imran, khafuni, takutlah kepadaku jika kamu memang orang-orang beriman. Ya. Takut kepada Allah sebagai zat yang maha gaib. Yang maha gaib hanya bisa diterima dengan iman.
rukun iman yang 6 semuanya itu menunjukkan kepada kegaiban. Ya, kegaiban. Tidak ada satu pun dalam rukun iman itu. Nah, hal yang gaib yang bisa dipakai oleh manusia untuk bisa berada kepada yang gaib itu adalah yang dipakai iman. Tidak maju akal di sini. Waktu yang gaib. Yang kedua, wal khasyah min syaratil ilmi. Kalau khasyah itu sangat berkaitan dengan kemampuan intelektualitas seseorang. Ya. Ini penulis kitab ini mengambil satu ayat, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Al-ulama'u. Apa ulama'u? Yang memiliki ilmu-ilmu yang banyak. Itu khasyah. Secara harfiah, khasyah itu awalnya bermakna batang kayu yang lapuk. Batang kayu yang lapuk, yang kelihatannya masih utuh tapi tidak ada lapuk nih. Itu. Tapi kenapa langsung bisa berpindah menjadi takut? Ya itulah perjalanan bahasa. Perjalanan bahasa itu berkembang, berubah makna, beralih makna, bertambah makna dan macam-macam. Nah, ulama kita menganalisa, mengkaji bahwa al-khasyah asal usul maknanya adalah pohon kayu yang lapuk, ibaratnya seseorang yang menyerahkan dirinya, yang menerima seluruh secara utuh kehadiran Allah Subhanahu wa taala dirinya, maka segalanya itu menjadi lapuk. Menjadi lapuk semua. Maka yang ada adalah kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ada disebutkan ciri-ciri orang-orang yakhsha ini di dalam Al-Qur'an, ya. Saya zakaru may yahsha. Kan awalnya itu inna fa'ati zikra. Ya. Kan gitu. Fazakir inna fa'ati zikra. Sampaikan kepada mereka tentang kebenaran, nasihati mereka, ingatkan kepada mereka. Itu mengingatkan adalah menghadirkan kembali yang telah dilupakan. Boleh saja bermakna begitu, ya. Menghadirkan kembali yang telah dilupakan, ya. Atau bisa juga bermakna mengokohkan apa yang telah kita tahu. Itu namanya mengingatkan. Nah, Al-Quran ini mengatakan saya zakaru may yakhsha. Orang yang memiliki rasa yakhsha akan menerima nasihat-nasihat itu. Akan menerima. Inna fa'ati zikra. Kenapa harus dinasihati? Dinasihati orang-orang. Karena di kondisi jiwa seseorang itu berfluktuasi. Terkadang ia harus berada pada posisi dinasihati, terkadang dia berposisi pada posisi menasihati. Tentu tidak sama keadaan jiwa seseorang pada saat ia menasihati dan pada saat dia dinasihati. Pasti tidak sama itu kondisinya. Kalau ia memberi nasihat, yakin dan percaya kondisi jiwanya, kondisi batinnya sehat.
sehingga tutur katanya itu bagus. Sabandi sudah beginilah, begitulah namanya takdir. Oh, indah bahasanya, indah bahasanya. Tapi pada suatu saat dia berada pada posisi dia yang harus dinasihati, maka keindahan bahasanya itu untuk yang tadinya dipakai untuk menasihati orang hilang. Karena begitu berfluktuasi ini kondisi kejiwaan seseorang. Kalau demikian membutuhkan latihan di dalam ilmu tasawuf, riyadah, untuk tetap konsisten terhadap pemahaman kema'rifahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah mengatakan istaqamu. Nah, yang konsisten itu akan turun kepadanya malaikat-malaikat, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu, tidak ada rasa cemasnya, tidak ada rasa takutnya. Ya. Kenapa tidak ada rasa takutnya? Kenapa tidak ada rasa cemasnya? Karena sehebat apapun kekuatan yang mengancamnya, lebih hebat kekuatan yang ia miliki. Kekuatan apa yang ia miliki? Ya kekuatan Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya. Sehebat-hebatnya ancaman, jauh lebih hebat kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kekuatan kita yang kita mau pakai untuk mengatasi ancaman-ancaman itu, naleluhi, Pak. Naleluhi. Ya. Ada kisahnya itu, seorang bangsa Badui di Mekah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang dari kampung, ini tidak ada, artinya ilmunya sangat minim sekali. Yang dia tahu cuma satu doa yang dia tahu, ya Karim. Setiap tawaf itu saja baca-baca yang dia tahu, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Itu saja. Sahabat mendengarkan, wah ini jangan sampai ini aliran sesat ini. Kalau begitu saja. Walhasil Nabi berada pada posisi itu, tidak sadar Nabi ikuti ngomongannya ini orang tadi bangsa Badui ini, ikut juga Nabi, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Balik orang ini, siapa ini orang yang ikuti saya ini? Dia tidak kenal bahwa ini Nabi. Untuk menghindari terjadi clash, maka tadi ini bangsa Badui agak menjauh, menghindar dari Nabi. Karena kan merasa diikuti, kayaknya dipakacecoi. Apa bahasa Indonesianya? Ipakacecoi itu. Ya. Putaran selanjutnya ketemu lagi dengan Nabi. Nabi ikut lagi. Walhasil diperkenalkan, menangis bangsa Badui ini. Turun lagi Jibril mengatakan, sekali kau menangis menyesali tadi kesalahanmu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kau akan tetap dihitung kesalahanmu itu. Nah, dihitung kesalahanmu itu. Apa dibilang? Apa jawabannya bangsa Badui itu? Mau dihitung kesalahanku? Saya tidak takut. Coba. Saya tidak takut kalau gitu kesalahanku mau dihitung. Kenapa? Kalau memang Allah berani menghitung kesalahanku, maka saya juga menghitung seberapa besar ampunannya Allah terhadap kesalahanku. Coba. Ini rasa yang seperti ini, ilmu yang seperti ini berat didapatkan. Jadi itulah tadi kita katakan bahwa sebesarnya ancaman itu jauh lebih besar kekuatan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi jangan kekuatan kita yang kita mau pakai. Maka dikatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, setelah itu beliau lagi mengutip pendapatnya ulama yang lain. Apa dia katakan? Al-khauf, rasa takut itu ibaratnya sirajul qalbi. Sirajul qalbi. Ibaratnya lentera, lampu yang menyala memberi sinar cahaya kepada hati. Bihi yubsiru ma fihi minal khairi wasyarr. Dengan lampu itu orang yang memiliki rasa takut bisa melihat yang mana yang baik, mana yang jahat. Kalau kita patuangi diri kita saja, Pak, kita patuangi diri kita untuk mau melihat yang baik, tidak mampu. Atau kita patuangi diri kita mau melihat yang jahat, tidak mampu. Makanya banyak orang yang buta tidak melihat kebaikan, buta tidak melihat kejahatan. Kenapa? Tidak ada lampu di dalam hatinya. Kalau ulama ini mengatakan al-khauf adalah sirajul qalbi, lentera yang memberi cahaya kepada hati, yang dengannya pemilik sifat khauf itu mampu melihat yang baik dan mampu melihat yang jahat. Makanya ada doa yang sering dilantunkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, ij'al fi qalbi nuran. Terangilah hati kami dengan cahaya nur-Mu untuk bisa melihat kebenaran seperti apapun adanya, sedang bagaimanapun adanya. Orang banyak buta terhadap kebenaran itu. Orang banyak buta kesalahan itu. Sementara kesalahan-kesalahan yang ada di dunia ini lebih banyak yang kita tidak mampu melihatnya dibanding yang mampu kita lihat. Ada hadis, saya ulangi lagi hadis ini hadis sangat bersahabat dengan saya, karena saya terima dulu waktu masih mengaji dulu di Masjidil Haram. Asyirku fi hasihil ummah akhfa min dabibin namal ala safa fi zulmatil lail. Kesyirikan itu lebih halus, lebih tersembunyi dibanding seekor semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Maka tadi lebih terhadap. Inilah yang buta kita itu. Jadi mesti ada al-khauf, seperti yang dikatakan oleh Abu Usman. Dia mengatakan yaqul sami'tu Aba Hafs yaqul al-khawfu sirajul qalbi bihi yubsiru ma fihi min al-khair wasyarr. Saya kira masih panjang ini, sudah cukup kita karena mau memasuki bulan suci Ramadan. Saya secara pribadi mohon dimaafkan, boleh saja dalam penyajian saya sejak dari sampai hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan, sempat mengores sedikit perasaan kita. Saya mohon dimaafkan. Dan saya itu biar mahasiswa juga saya sampai begitu. Kalau saya mengajar di mahasiswa, pertemuan terakhir saya minta maaf kepada mahasiswa saya. Jangan-jangan ada mahasiswa saya merasa ini itu mahasiswa saya, boleh ditanya itu. Saya minta maaf kepada mahasiswa saya. Boleh saja dalam penyajian materi saya ada yang kurang berkenan, dan saya sampaikan kepada mahasiswa, Anda tidak perlu minta maaf. Kenapa? Karena Anda sebelum salah saya sudah maafkan. Saya kira demikian, lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La yatakallamuna illa man asina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa la taj'alna mimman 'arada an dzikrik fa inna lahu ma'ishatan danka wa adkhilna fi ibadika sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berkesempatan duduk bersama setelah sholat maghrib secara berjamaah, tentu dengan harapan kita bisa lebih banyak memahami hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita di dalam beragama, kehidupan kita baik untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kita akan membaca pada malam ini salah satu bab yang banyak diperbincangkan, diajarkan oleh ulama-ulama sufi kita, ulama-ulama yang menguasai ilmu tariqah dan tasawuf, yaitu bab al-khauf. Al-khauf ini ya sering diterjemahkan dengan takut, rasa takut. Sekalipun di dalam Al-Quran bukan hanya kata khaufun yang digunakan untuk menggambarkan adanya sifat takut di dalam kehidupan kita. Al-Quran juga menyebut rasa takut itu dengan kata yakhsha, al-khasyah. Penulis kitab ini, pengarang kitab ini memulai dengan menyebutkan salah satu ayat di dalam Al-Quran yang ada kata-kata khaufun di dalamnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Mereka bermunajat, berseru kepada Tuhan mereka dengan rasa takut, wa tama'an, dengan penuh harap. Penuh harap. Kemudian rasa takut ini memang ada pada diri manusia. Ya. Rasa takut ini adalah menjadi fitrah manusia. Ya. Tidak ada manusia yang tidak ada rasa takutnya. Cuma terkadang ada yang salah alamat. Salah alamat, tidak mampu dimanfaatkan. Ya. Apakah itu rasa takut? Rasa takut itu adalah adanya kecemasan dalam hati seseorang
karena diperkirakan adanya ancaman atau disebabkan karena ada ancaman yang ia tidak mampu mengatasinya. Itu saya takut itu. Saya ulangi, takut itu adalah ada kecemasan dalam hati seseorang karena ada ancaman yang ia lihat dan tidak mampu untuk mengatasinya. Sekalipun kecil itu ancaman tapi tidak mampu mengatasinya, maka dia rasa takut. Sekalipun besar ancaman tapi mampu mengatasinya, tidak takut dia. Kita beri contoh. Kita duduk-duduk seperti ini, tiba-tiba ada ular yang merasa tidak mampu mengatasinya, itu takut itu. Tapi bagi orang yang mengatakan bahwa kecil, tidak takut itu karena merasa ada kemampuan untuk mengatasinya. Nah sekarang yang diperhadapkan kita, yang kita dengarkan di dalam Al-Quran, kita baca, kita dengarkan ulama kita menerangkan sesuatu yang gaib, bagaimana peristiwa di akhirat. Nah, apakah ada rasa takut yang kita miliki atau tidak, khususnya mendengar berita siksaan di neraka. Coba tanya diri kita sekarang, adakah rasa takut yang kita miliki? Bangkitkah rasa takut kita ketika mendengarkan ulama kita, guru kita menerangkan betapa pedihnya siksaan di neraka? Ya. Kalau tidak muncul rasa takut di dalam hatinya orang seperti ini, makundru atina atau apa kok? Makundru atina. Ya. Atau boleh saja muncul dalam benaknya, dalam pikirannya bahwa kutopir matu ditai. Kalau istilahnya yang sering kita dengar, jatompina doang, masolangnya Pak Tom apa ini. Ya. Ini namanya tidak ada rasa takutnya terhadap seperti itu. Ya. Kita umpamanya bayangkan, kita membayangkan ini. Ini kan baru-baru bulan Rajab. Banyak ceritanya ulama-ulama kita bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan siksaan di neraka. Ada sekelompok manusia memikul beban, sudah tidak mampu memikulnya, nah tambimu. Ya. Banyak kita dengarkan seperti itu. Ya. Sudah tidak mampu dia pikul, nah tambah lagi. Apakah bukan penyiksaan yang seperti ini? Ini penyiksaan yang kecil dan seperti ini. Nabi bertanya, siapa gerangan ini ya Jibril? Sudah tidak mampu dia pikul bebannya, nah tambah isi, nah tambah mupi. Jibril berkata, inilah umatmu Muhammad yang ada utangnya di dunia, belum lunas utang pertamanya, malah si Indreng pemeng. Itu nah, dek pernah wajah Indra pertama, nah malah sih. Apakah kita tidak membayangkan betapa ketersisaan orang seperti ini?
Tapi ya begitulah manusia, rasa takutnya terhadap seperti ini, hal-hal yang gaib sangat menurun ya, sangat menurun. Ada ungkapannya ulama kita, berkata begini, mari kita melihat kenyataan dalam kehidupan masyarakat kita. Seandainya ada yang pernah mengadakan penelitian, kira-kira seandainya ada kuesioner, pertanyaan dibagikan kepada kita, mana yang Anda lebih takut? Takut kepada neraka atau takut menjadi orang miskin? Ini pertanyaan ini. Takut miskin atau takut kepada neraka? Mana yang lebih tinggi rasa takut kita di sini? Yang bisa menjawab ini masing-masing pribadi. Saya tidak bisa menjawab jawabannya Sahrir. Pak mahasiswa saya ini Sahrir ini. Saya tidak bisa jawab itu. Karena betapa banyak orang tidak takut neraka, tapi jauh lebih tinggi takutnya kepada jatuh miskin. Kira-kira apa yang menjadi penyebab orang seperti ini? Hatinya memaknai namanya kehidupan dunia keliru ya. Harus ada prinsip yang kita harus pegang. Ini bukan ayat, bukan hadis, tapi mudah-mudahan bisa menuntun hati kita untuk lebih meningkatkan rasa takut itu. Sepintar-pintarnya orang, pasti ilmunya tidak mampu menutupi kebodohannya. Sekaya-kayanya orang, pasti kekayaannya itu tidak mampu menutupi seluruh kebutuhannya. Sekaya-kayanya, sepanjang-panjangnya umurnya seseorang, pasti tidak mampu melepaskan dirinya dari kepunahan. Tidak bisa. Semulia-mulianya seseorang, yakin bahwa tidak mampu melepaskan dirinya dari kehinaan. Mudah-mudahan prinsip hidup yang seperti ini memberikan dorongan kepada kita bahwa ternyata ada kehidupan, kekayaan yang tak ada lagi kebutuhan. Kalau begitu, di dalam Al-Quran dikatakan lebih mendahulukan kehidupan dunia dibanding kehidupan akhirat. Ayat ini tidak mencerminkan sama sekali jeleknya dunia, tidak mencerminkan. Cuma dia berikan penggambaran bahwa beginilah penggambaran antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat, kemuliaan yang didapat seseorang adalah tidak akan pernah menemukan kehinaan. Kekayaan yang didapat seseorang di akhirat pasti tidak ada lagi kebutuhan yang tak terpenuhi, dan seterusnya. Oleh sebab itu, ulama kita, khususnya ulama-ulama yang menekuni dunia tasawuf dan ilmu tarekah, sangat membimbing murid-muridnya di dalam menumbuhkan rasa takut itu.
Ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikutip oleh penulis kitab ini. Apa dia katakan? Ini hadis dari Anas, ya, dari Anas, salah seorang sahabat Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamuna ma a'lam, lau ta'lamuna ma a'lam, jika sekiranya kalian mengetahui apa yang aku tahu, ladahaktum kalila, pasti hanya sedikit kesempatanmu tertawa. Wala bakitum katsira, dan pasti kau banyak menangis." Ini sabda Nabi. Nah, tentu ini mengandung rasa takut ini. Kalau orang banyak tertawa, tidak ada rasa takut di situ itu, Pak. Ya? Tapi orang yang menangis boleh jadi disebabkan karena rasa takut. Nah, Nabi bersabda begini, "Lau ta'lamuna ma a'lam, sekiranya kamu bisa mengetahui apa yang aku tahu," kata Rasulullah, "ladahaktum kalila, pasti hanya sedikit waktumu untuk tertawa, tapi banyak waktumu untuk menangis." Nah, ulama kita menjelaskan bahwa al-khawfu ma'na muta'alliqihi fil mustaqbal. Rasa takut itu sangat berkaitan dengan kondisi keadaan yang akan datang. Ya, kondisi yang akan datang. Bukan kondisi yang telah berlalu, tapi kondisi yang akan datang. Itu rasa takutnya di situ. Akhirat di mana tempatnya? Di depan. Li'annahu innama yakhafu an yahilla bihi makruhun aw yafutuhu mahbubun. Seseorang itu takut jangan-jangan ia jatuh di tempat yang ia tidak senangi, atau yafutuhu mahbubun, atau kehilangan yang ia cintai. Wala yakunu hadza illa li syai'in yahsul fil mustaqbal. Dan semua yang diceritakan ini tidak akan terjadi kecuali yang akan datang. Coba kita lihat, manusia itu memang rasa takutnya, tapi ke depan jatuh-jatuhnya itu rasa takut itu. Kita mau ke Bone umpamanya, pasti kita melihat bagaimana kendaraan saya. Oh, gondolo banyak. Pasti ada antisipasi yang kita lakukan, karena kita takut jangan-jangan nanti baru sampai di Maros sudah meletus banyak. Ifaresenil bang reserepna, baru jalan. Ada kehati-hatian yang ditimbulkan oleh rasa cemas itu, rasa takut itu. Tapi kalau tidak pernah dia lihat apa mau yang terjadi, dia tidak pernah periksa-periksa, dia tidak gondol reserep. Begitu sampai, belum sampai, basuh dalam kubur tersesan, karena tidak ada kesiapan menghadapi ke depan ini. Ada yang bertanya kemarin tadi subuh kepada saya, "Ustaz, kenapa itu Allah menceritakan dahsyatnya itu neraka? Apa rahasianya?"
Itu pertanyaannya. Jadi saya jawab, sesungguhnya yang paling tahu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi secara kejiwaan itu kan manusia bermacam-macam pembawaannya manusia, Pak. Ada orang yang cukup disampaikan dengan berita-berita yang normal, sudah memiliki kesadaran. Terkadang ada manusia, pernyataan itu mesti ditambahi lagi penguatan. Terkadang juga kita temukan di dalam Al-Quran itu bahasa Al-Quran ditambah lagi dengan sumpah. Terkadang juga kita temukan di dalam ayat Al-Quran itu Allah menggunakan bahasa sindiran. Karena kondisi jiwa manusia itu begitu. Kalau normal, biar bahasa normal yang kita sampaikan dia bisa mengerti. Mari kita periksa anak kita di rumah. Kira-kira biasa kita bicara kepada anak kita dengan tegas-tegas sedikit. Kenapa ya? Ataukah terkadang kita juga berikan ancaman-ancaman sedikit. Kenapa? Begitu juga Allah menyampaikan, memberitakan tentang neraka supaya ada rasa takut yang timbul dalam diri manusia. Tujuannya untuk apa? Untuk apa timbul rasa takut itu? Timbulnya rasa takut itu untuk dia kembali kepada kondisi awalnya manusia. Apa kondisi awalnya manusia? Suci. Kondisi awalnya manusia itu suci. Dan diupayakan berakhir dengan suci. Buktinya bahwa kita sudah berangkat dari sebuah kesucian. Ini sudah berkali-kali kita sampaikan ayatnya ini. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan roh kesucianku kepada hamba. Berarti suci kan? Suci ini. Mau kafir orangnya, mau setengah kafir, mau penjahat, mau beriman, mau ulama, sama. Berangkat semua kita dari yang suci. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Di mana mereka orang yang kafir itu menemukan kekafiran? Oh, bukan pada awal kejadiannya, tetapi di dalam perjalanannya itu. Dalam perjalanannya. Di mana mereka menemukan sifat-sifat jahatnya? Bukan pada lahirnya, bukan pada awalnya, tetapi dalam perjalanannya itu. Kenapa banyak muncul kejahatan-kejahatan yang dia lakukan? Kalau berkaitan dengan apa yang kita bahas, tidak ada rasa takutnya. Tidak ada rasa takutnya. Seandainya ada rasa takut ia miliki, saya yakin dan percaya tidak akan mungkin tercipta kejahatan-kejahatan dalam dirinya. Jadi kalau begitu, suci pertama kita sudah melaluinya. Karena buktinya kita hidup. Tapi suci yang kedua, belum tentu apakah menjadi milik kita atau tidak. Belum tentu itu milik kita itu. Tergantung seperti apa kita memelihara kesucian itu. Allah memang berkali-kali mengatakan, irji'i ila rabbi, kembalilah kepada Tuhan. Bagaimana mau kembali kepada Tuhannya orang yang tidak pernah ada rasa takutnya? Tidak ada rasa takutnya. Ia betul nafigau. Tidak ada rasa takutnya. Kalau tidak ada rasa takutnya, apa yang muncul? Menodai itu kesuciannya. Baru mau kembali.
Di mana jalannya seperti itu? Ya. Itulah ulama kita ini berkata bahwa rasa takut itu berkaitan dengan kondisi masa yang akan datang. Ya. Sangat berkaitan dengan keadaan yang kemudian penulis kitab ini mengatakan, Sami'tul Ustaz Abu Ali Ad-Dakkak yaqul, itu Abu Ali Ad-Dakkak ini adalah guru daripada penulis kitab ini, gurunya. Berarti dia mendengarkan gurunya berkata, al-khawfu ala maratib, memiliki tingkatan-tingkatan. Ya. Yang pertama, al-khawf itu sendiri. Ya. Al-khawf itu sendiri. Yang kedua, al-khasyah. Di atas al-khawf ada namanya al-khasyah. Di atas al-khasyah ada namanya al-haibah. Al-haibah. Fal-khawfu min syartil imani. Beliau ini mendasari pendapatnya dalam sebuah ayat, wa khafuni in kuntum mu'minin. Disebutkan dalam Ali Imran, khafuni, takutlah kepadaku jika kamu memang orang-orang beriman. Ya. Takut kepada Allah sebagai zat yang maha gaib. Yang maha gaib hanya bisa diterima dengan iman. Ya. Rukun iman itu, rukun iman yang 6, semuanya itu menunjukkan kepada kegaiban. Ya, kegaiban. Tidak ada satu pun dalam rukun iman itu. Nah, hal yang gaib yang bisa dipakai oleh manusia untuk bisa berada kepada yang gaib itu adalah yang dipakai iman. Tidak maju akal di sini. Waktu yang gaib. Yang kedua, wal khasyah min syaratil ilmi. Kalau khasyah itu sangat berkaitan dengan kemampuan intelektualitas seseorang. Ya. Ini penulis kitab ini mengambil satu ayat, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Al-ulama'u. Apa ulama'u? Yang memiliki ilmu-ilmu yang banyak. Itu khasyah. Secara harfiah, khasyah itu awalnya bermakna batang kayu yang lapuk. Batang kayu yang lapuk, yang kelihatannya masih utuh tapi tidak ada lapuk nih. Itu. Tapi kenapa langsung bisa berpindah menjadi takut? Ya itulah perjalanan bahasa. Perjalanan bahasa itu berkembang, berubah makna, beralih makna, bertambah makna, dan macam-macam. Nah, ulama kita menganalisa, mengkaji bahwa al-khasyah asal usul maknanya adalah pohon kayu yang lapuk, ibaratnya seseorang yang menyerahkan dirinya, yang menerima seluruh secara utuh kehadiran Allah Subhanahu wa taala dirinya, maka segalanya itu menjadi lapuk. Menjadi lapuk semua. Maka yang ada adalah kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ada disebutkan ciri-ciri orang-orang yakhsha ini di dalam Al-Qur'an, ya. Saya zakaru may yahsha. Kan awalnya itu inna fa'ati zikra
Ya, kan begitu. Fadzakir inna ba'di dzikra. Sampaikan kepada mereka tentang kebenaran, nasihati mereka, ingatkan kepada mereka. Itu mengingatkan adalah menghadirkan kembali yang telah dilupakan. Boleh saja bermakna begitu, ya, menghadirkan kembali yang telah dilupakan, ya. Atau bisa juga bermakna mengokohkan apa yang telah kita tahu. Itu namanya mengingatkan. Nah, Al-Quran ini mengatakan sayadzakkaru may yakhsha. Orang yang memiliki rasa yakhsha akan menerima nasihat-nasihat itu. Akan menerima. Inna ba'di dzikra. Kenapa harus dinasihati? Dinasihati orang-orang. Karena di kondisi jiwa seseorang itu berfluktuasi. Terkadang ia harus berada pada posisi dinasihati, terkadang dia berposisi pada posisi menasihati. Tentu tidak sama keadaan jiwa seseorang pada saat ia menasihati dan pada saat dia dinasihati. Pasti tidak sama itu kondisinya. Kalau ia memberi nasihat, yakin dan percaya kondisi jiwanya, kondisi batinnya sehat. Sehingga tutur katanya itu bagus. Sabandi sudah begitulah namanya takdir. Oh, indah bahasanya. Tapi pada suatu saat dia berada pada posisi dia yang harus dinasihati, maka keindahan bahasanya itu untuk yang tadinya dipakai untuk menasihati orang hilang. Karena begitu berfluktuasi ini kondisi kejiwaan seseorang. Kalau demikian membutuhkan latihan di dalam ilmu tasawuf, riyadah, untuk tetap konsisten terhadap pemahaman kema'rifahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah mengatakan istaqamu. Nah, yang konsisten itu akan turun kepadanya malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu, tidak ada rasa cemasnya, tidak ada rasa takutnya. Ya. Kenapa tidak ada rasa takutnya? Kenapa tidak ada rasa cemasnya? Karena sehebat apapun kekuatan yang mengancamnya, lebih hebat kekuatan yang ia miliki. Kekuatan apa yang ia miliki? Ya kekuatan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Sehebat-hebatnya ancaman, jauh lebih hebat kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kekuatan kita yang kita mau pakai untuk mengatasi ancaman-ancaman itu naleluhi, Pak. Naleluhi. Ya. Ada kisahnya itu, seorang bangsa Badui di Mekah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang dari kampung. Dari kampung ini tidak ada, artinya ilmunya sangat minim sekali. Yang dia tahu cuma satu doa yang dia tahu, ya Karim. Setiap tawaf itu saja baca yang dia tahu, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Itu saja. Sahabat mendengarkan, wah ini jangan sampai ini aliran sesat ini. Kalau begitu saja. Walhasil Nabi berada pada posisi itu
Tidak sadar Nabi ikuti ngomongannya ini orang tadi bangsa Badawi ini. Ikut juga Nabi, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Balik orang ini. Siapa ini orang yang ikuti saya ini? Dia tidak kenal bahwa ini Nabi. Untuk menghindari terjadi clash, maka tadi ini bangsa Badawi agak menjauh, menghindar dari Nabi. Karena kan merasa diikuti, kayaknya dipakacecoi. Apa bahasa Indonesianya? Ipakacecoi itu. Ya. Putaran selanjutnya ketemu lagi dengan Nabi. Nabi ikut lagi, mengikuti. Ya Karim, ya Karim. Walhasil kesimpulannya orang Badawi ini marah. Sampai hampir mencelakai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan awalnya itu dikatakan, kalau kamu tidak, Muhammad diancam, kalau kau tidak berhenti mengikuti saya, bacaan saya akan lapor kamu kepada kekasih saya. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa kekasihmu? Dijawab Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak tahu sudah Nabi Muhammad yang dia aneh. Ketemu Nabi, ikuti lagi. Di situ tadi hampir dia mencelakai Nabi. Turunlah Jibril. Muhammad, perkenalkan dirimu bahwa kamulah ini Muhammad. Walhasil diperkenalkan, menangis bangsa Badawi ini. Turun lagi Jibril mengatakan, sekali kau menangis menyesali tadi kesalahanmu terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kau akan tetap dihitung kesalahanmu itu. Dihitung kesalahanmu itu. Apa dibilang? Apa jawabannya bangsa Badawi itu? Mau dihitung kesalahanku? Saya tidak takut. Coba. Saya tidak takut kalau gitu kesalahanku mau dihitung. Kenapa? Kalau memang Allah berani menghitung kesalahanku, maka saya juga menghitung seberapa besar ampunannya Allah terhadap kesalahanku. Coba. Ini rasa yang seperti ini, ilmu yang seperti ini berat didapatkan. Jadi itulah tadi kita katakan bahwa sebesarnya ancaman itu jauh lebih besar kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kekuatan kita yang kita mau pakai. Maka dikatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, setelah itu beliau lagi mengutip pendapatnya ulama yang lain. Apa dia katakan? Al-khauf, rasa takut itu ibaratnya sirajul qalbi. Sirajul qalbi. Ibaratnya lentera, lampu yang menyala memberi sinar cahaya kepada hati. Bihi yubsiru ma fihi minal khairi wasyarr. Dengan lampu itu orang yang memiliki rasa takut bisa melihat yang mana yang baik, mana yang jahat. Kalau kita patuangi diri kita saja, Pak, kita patuangi diri kita untuk mau melihat yang baik, tidak mampu. Atau kita patuangi diri kita mau melihat yang jahat, tidak mampu. Makanya banyak orang yang buta tidak melihat kebaikan, buta tidak melihat kejahatan. Kenapa? Tidak ada lampu di dalam hatinya. Kalau ulama ini mengatakan al-khauf adalah sirajul qalbi, lentera yang memberi cahaya kepada hati, yang dengannya pemilik sifat khauf itu mampu melihat yang baik dan mampu melihat yang jahat. Makanya ada doa yang sering dilantunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, ij'al fi qalbi nuran.
terangilah hati kami dengan cahaya nur-Mu untuk bisa melihat kebenaran seperti apapun adanya, sedang bagaimanapun adanya. Orang banyak buta terhadap kebenaran itu. Orang banyak buta kesalahan itu. Sementara kesalahan-kesalahan yang ada di dunia ini lebih banyak yang kita tidak mampu melihatnya dibanding yang mampu kita lihat. Ya. Ada hadis, saya ulangi lagi hadis ini hadis sangat bersahabat dengan saya karena saya terima dulu waktu masih mengaji dulu di Masjidil Haram. Asyirku fi hazihil ummah akhfa min dabibin namal ala safa fi zulmatil lail. Kesyirikan itu lebih halus, lebih tersembunyi dibanding seekor semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Maka tadi lebih terhadap. Inilah yang buta kita itu. Jadi mesti ada al-khauf seperti yang dikatakan oleh Abu Usman. Dia mengatakan yaqul sami'tu Aba Hafs yaqul al-khawfu sirajul qalbi bihi yubsiru ma fihi min al-khair wasyarr. Saya kira masih panjang ini sudah cukup kita karena memasuki bulan suci Ramadan. Saya secara pribadi mohon dimaafkan, boleh saja dalam penyajian saya sejak dari sampai hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan, sempat mengores sedikit perasaan kita. Saya mohon dimaafkan. Dan saya itu biar mahasiswa juga saya sampai begitu. Kalau saya mengajar di mahasiswa, pertemuan terakhir, saya minta maaf kepada mahasiswa saya. Jangan-jangan ada mahasiswa saya merasa ini itu mahasiswa saya. Boleh ditanya itu. Saya minta maaf kepada mahasiswa saya. Boleh saja dalam penyajian materi saya ada yang kurang berkenan. Dan saya sampaikan kepada mahasiswa, Anda tidak perlu minta maaf. Kenapa? Karena Anda sebelum salah, saya sudah maafkan. Saya kira demikian, lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La yatakallamuna